Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Perkenalkan, nama saya Desti Anggraini dengan NIM 2154106 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 5 kelas B dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Curug. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi yang pertama yaitu pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Belum mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori, dari yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Dan ranah kognitif ini diasumsikan bersifat hierarkis, di mana yang berarti tujuan pada level yang tinggi dapat dicapai apabila tujuan pada level yang rendah telah dikuasai. 6 ranah tingkatan kognitif. Yang pertama, pengetahuan. Tingkatan pengetahuan ialah kemampuan mengingat kembali, seperti pengetahuan tentang istilah-istilah, pengetahuan tentang klasifikasi, dan sejenisnya. Jadi, tingkatan pengetahuan ini mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Contohnya yaitu, siswa dapat mendeskripsikan surat An-Nahl ayat 7. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan pemahaman. Nah, tingkatan pemahaman ini merupakan kemampuan menggunakan informasi dalam situasi yang tepat, serta mencakup kemampuan untuk membandingkan, seperti menunjukkan persamaan dan perbedaan. Contohnya, siswa mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan penerapan. Tingkatan ini mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi atau konteks yang lain. Contoh, siswa dapat mengoperasikan software program Excel 2008 untuk menghitung. Tingkatan yang keempat yaitu tingkatan analisis. Analisis ini digunakan untuk mengenal kembali unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan susunan informasi atau masalah. Contohnya, siswa dapat membuat hasil perbedaan terhadap ayat menggunakan tafsir tahlil. Tingkatan yang kelima yaitu tingkatan sintesis. Tingkatan ini merupakan kombinasi dari bagian-bagian pengalaman yang lalu dengan bahan yang baru. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan evaluasi, di mana tingkatan ini menggunakan kriteria untuk mengukur suatu nilai gagasan, karya, dan sebagainya. Ada 6 cara untuk mengukur kognitif, yaitu yang pertama, tes lisan di kelas, yang kedua, pilihan berganda, yang ketiga, uraian objektif, yang keempat, uraian non-objektif, yang kelima, unjuk karya, dan yang keenam, portofolio. Materi yang kedua yaitu pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah satu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu objek. Ini berarti bahwa sikap itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada diri masing-masing, seperti perbedaan bakat, minat, galaman, pengetahuan, intensitas perasaan, dan juga situasi lingkungan. Demikian juga, sikap seseorang terhadap sesuatu yang sama mungkin saja tidak sama. Domain afektif, Cartwright membaginya atas 5 kategori atau tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, tingkatan pengenalan, di mana tingkatan ini mencakup kemampuan untuk mengenal, bersedia menerima, dan memperhatikan berbagai stimulasi. Dalam hal ini, siswa bersikap pasif, yaitu hanya mendengarkan dan memperhatikan saja. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan pemberian respon, di mana tingkatan ini mencakup untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu respon atau gagasan. Contohnya, ikut membersihkan kelas. Tingkatan yang ketiga yakni penghargaan terhadap nilai. Penghargaan terhadap nilai merupakan perasaan, keyakinan, atau anggapan suatu gagasan. Tingkatan yang keempat yaitu tingkatan pengorganisasian. Pengorganisasian menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu di dalam suatu sistem nilai. Tingkatan yang kelima yaitu tingkatan pengamalan. Pengamalan ini berhubungan dengan pengorganisasian, serta pengintegrasian nilai-nilai ke dalam satu sistem nilai. Ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap afektif, yaitu 1. Skala Likert, 2. Skala pilihan ganda, 3. Skala Thurston, 4. Skala Goodman, 5. Skala diferensial, dan 6. Pengukuran minat.
Materi yang terakhir yaitu pengukuran ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Harrow tahun 1972 menyusun tujuan psikomotorik secara hierarkis dalam 5 tingkat. Adapun 5 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, imitation, yang berarti meniru. Pada tingkat ini, diharapkan peserta didik dapat meniru sesuatu yang dilihatnya. Tingkatan yang kedua yaitu manipulation atau manipulasi. Pada tingkat ini, diharapkan peserta didik dapat melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual. Tingkatan ketiga yaitu precision atau ketetapan gerakan. Pada tingkatan ini, diharapkan peserta didik dapat melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk. Tingkatan yang keempat yaitu articulation atau artikulasi. Pada tingkatan ini, diharapkan peserta didik dapat melakukan serangkaian gerakan tertentu dengan urutan yang benar. Tingkatan yang kelima yaitu naturalization atau naturalisasi. Pada tingkatan ini, peserta didik diharapkan melakukan suatu gerakan secara spontan atau otomatis.